Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naura Fajri Narulita, mahasiswi PGSD UHAMKA semester 4. Di sini saya akan melakukan kegiatan PLP1 di SD TLA Halimiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau minta izin dulu Bu untuk memperkenalkan diri dan mau minta izin untuk mewawancara Ibu karena saya ada tugas kegiatan PLP1 di mana kegiatan tersebut diminta untuk mengetahui tentang kultur sekolah dan tata tertib di sekolah tersebut Bu. Sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa? Saya Nengdin Mira Siti Mariam, saya kepala di SDIT Al-Halimiyah untuk periode ini. Ya. Mohon maaf Ibu sudah menjabat sebagai kepala sekolah dari tahun berapa ya Bu? Menjabat kepala sekolah terhitung dari bulan Agustus tahun 2019. Baik Ibu, masih baru-baru. Iya, baru setahun. Kita langsung ke pertanyaannya ya Bu. Iya. Untuk kultur sekolah yang pertama, bagaimana karakteristik umum peserta didik di SDIT Al-Halimiyah? Secara umum anak-anak di SDIT Al-Halimiyah ya sebagaimana pada umumnya anak berusia usia 6 hingga 12 tahun ya, mereka semuanya sedang dalam fase rasa ingin tahu, terus juga dari perkembangan fisik, perkembangan rasa ingin mencoba dalam segala hal seperti itu. Untuk ketepatan usia sudah sesuai dengan yang pemerintah tetapkan atau belum? Untuk usia kan idealnya usia anak SD itu 7 tahun, tapi kita menetapkan di sini 5 tahun 10 bulan sudah bisa memasuki jenjang SD, dilihat dari kesiapan mereka mengikuti pembelajaran di SD itu sendiri. Untuk bentuk kultur sekolah seperti apa ya Bu? Kultur sekolah yang pasti kita kan SDIT ya, Sekolah Islam Terpadu, yang pasti kita mengedepankan budaya Islam di sini. Dengan beberapa ciri khas, anak-anak perempuan harus berjilbab, anak laki-laki juga tidak memakai celana pendek. Kalau untuk sekarang kelasnya sudah dipisah perempuan-perempuan atau masih campur? Masih campur juga. Iya, dengan jumlah siswa yang kita berusaha untuk seimbang ya, 15 putra 15 putri. Selanjutnya ke struktur organisasi di sini Bu. Kalau struktur organisasi di sekolah ini seperti apa Ibu? Kalau secara yayasan, kepengurusan diawali dari pembina yayasan, lalu ada ketua yayasan, sekretaris yayasan, dan bendahara. Tapi kalau di lingkup lembaga SD sendiri terdiri dari kepala sekolah, di situ dibantu oleh wakil kepala sekolah bagian kurikulum, sarana prasarana dan kesiswaan. Kalau tugasnya dari tiap-tiap organisasi di sekolah Bu? Di sini organisasi di sekolah ya? Iya. Maksudnya di tugas-tugas dari setiap organisasi. Organisasi. Iya kan, di setiap sekolah juga ada organisasi apa gitu Bu di sekolah, misalnya apa ya? Organisasi atau tugas setiap koordinator ya? Organisasi Bu. Mungkin iya seperti itu kali. Nah, kalau organisasi di sini kan tidak ada organisasi ya, kecuali di SMP ada organisasi dari siswa. Kalau di SD tidak ada. Yang pasti tugas dari setiap koordinator ini ada ya, di sarana prasarana misalkan yang bertugas untuk mengurus segala sesuatu yang ada di lingkungan sekolah, seperti di bidang olahraga, di kelas, sarana prasarana yang berada di kelas, ataupun di secara umum sarana prasarana yang ada di lembaga ini. Kita
tata tertib di sini itu seperti apa ya Bu? Terus baik peserta didik maupun untuk gurunya Bu? Tata tertib di sini yang paling mencolok di sini kita memiliki SOP ya, SOP yang sudah ditentukan oleh yayasan dan mutlak harus dilaksanakan oleh setiap lembaga. Kebetulan di sini lembaga SD, kita tidak terlepas dari segala aturan yang ada, yang sudah diturunkan oleh yayasan. Namun di dalam lingkup SD sendiri ada peraturan yang ketepatan waktu misalnya, itu yang peraturan yang ketat ya, ketepatan kehadiran, waktu kehadiran, ketepatan atau menggunakan seragam setiap hari kerja. Untuk ketepatan kehadiran setengah 7 ya Bu, atau jam 7? Untuk karena kita di sini terbagi dalam beberapa tugas lagi. Dalam lembaga sekolah SD ini ada manajemen dan ada guru ya. Manajemen itu yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan kepala TU. Itu diwajibkan hadir di pukul 6.15. Itu sudah fingerprint. Kalau lebih 6.16 udah masuk terlambat dan kena SOP. Untuk guru pukul 6.20. Iya, harus sudah tiba di sekolah. 6.25 udah kena penalti. Untuk siswanya berarti? Kalau untuk siswa pukul 6.30. Untuk siswa kelas atas, siswa kelas 1 dan 2 6.45. Beda 15 menit. Iya. Karena 1-2 mereka masih adaptasi. Iya. Untuk tata tertib turunan dari dinas ada Bu? Dari dinas kita tidak mengikuti secara mutlak. Kita melaksanakan tata tertib yang dilakukan yang sudah dibuat oleh manajemen di sini dan yayasan. Kalau untuk sanksinya tadi? Sanksi? Iya. Ada pemotongan tunjangan awal kerja kalau untuk karyawan ya. Memang itu sudah berjalan dari tahun ke tahun. Kita ada pemotongan awal kerja jika kita terlambat. Begitupun pulang, jika pulang belum waktunya ada pemotongan di TKI juga. Untuk siswa ada juga sanksi jika terlambat, mereka harus melakukan sholat duha di musola, jadi dia tidak bergabung dengan teman-temannya. Jadi bisa sendiri ya Bu? Iya, kalau sudah 3 kali kita menegur pada orang tuanya apa yang menjadi alasan siswa tersebut terlambat. Iya. Untuk kegiatan sekolah Bu, apa ada kegiatan seremonial, apa saja kegiatan seremonial di sekolah Bu? Kita melaksanakan setiap PHBI dan PHBN ya, peringatan Hari Besar Islam, kita melakukan seremoninya seperti Muharram, Maulid, kita ada program kerjanya. Terus untuk peringatan Hari Besar Nasional juga kita tetap melakukan. Upacara atau seperti apa? Iya, upacara. Upacara adapun diisi dengan berbagai kreativitas siswa. Oh iya baik Bu. Lalu untuk kegiatan non formalnya dulu? Non formal mungkin ekskul ya. Ya, ekskul ini maksudnya ke kokurikuler, ekstrakurikuler. Kalau non formal di sini ada kegiatan-kegiatan ekskul aja seperti ini. Lalu ada kegiatan wajib apa aja yang harus dilakukan di sini? Dalam hal apa ini kegiatan wajib? Kalau setiap harian. PU ya. Di sini kegiatan yang di luar KBM, anak-anak diwajibkan ikut PU. PU itu program unggulan. Jadi anak-anak yang wajib dilakukan itu pagi-pagi sholat duha bersama, dilanjutkan dengan membaca Al-Quran atau Iqra. Itu pembiasaan yang setiap hari dilakukan di luar kegiatan KBM. Lalu setiap minggunya ini ada rapat kan Bu? Ada kayak rapat bulanan, mingguan atau tahunan gitu. Dan biasanya membahas apa aja sih Bu? Iya. Untuk guru ya? Iya, untuk guru. Rapat guru setiap pagi kita briefing. Pukul, kalau sekarang kan karena sedang PJJ ya. Iya. Jadi kita melakukan briefing dari pukul 6.50 selesai sampai 7:15 menit. Kita melakukan briefing yang isinya evaluasi tentang pembelajaran yang sudah dilakukan hari kemarin. Dievaluasi di saat briefing dan beberapa pengarahan-pengarahan yang dilakukan terkait dengan agenda kerja. Itu untuk briefing. Kalau rapat bulanan juga ada.
Rapat mingguan juga ada setiap hari Jumat, namanya Friday meeting. Itu dilakukan secara satu level. Kan di sini kelas 1 ada 4 guru. Jadi kepala sekolah melakukan bimbingan langsung per level untuk Friday meeting. Untuk pertemuan yang 1 bulan sekali, ini namanya rapat koordinasi. Itu dilakukan oleh semua stakeholder yang ada. Ada juga rapat yayasan, itu pun 1 bulan sekali, yang diikuti oleh 4 lembaga TK, SD, SMP, dan SMA. Jadi memang banyak agenda rapat. Tiap ininya ada ya. Iya. Untuk kegiatan ini Bu, pembelajaran KBM, biasanya di SD ini acuannya apa ya Bu? Kayak KTSPK, K13K, atau sudah K13 revisi atau bagaimana? Kita sudah K13. Sekarang sedang adaptasi dengan PJJ, jadi melakukan kurikulum 13 dengan kompetensi dasar yang disederhanakan. Oh ya, karena harus daring ya Bu sekarang. Iya. Jadi otomatis berbeda. Iya. Untuk penunjang KBM di sini Bu, supaya bersemangat itu ada kegiatan kayak study tour kah, field trip atau bagaimana? Oh iya, ada field trip yang dilakukan beda-beda, kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 4. Karena kelas 5 tidak field trip lagi, mereka ada agenda persami dan peramis ya. Kalau untuk kelas 6 memang tidak ada field trip karena mereka sudah fokus mempersiapkan ujian. Buat ujian. Tapi kalau sekarang kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin. Terus untuk penunjang lain, kita ada bidang ekskul, ada math club, English club, ada bahasa Arab juga. Oh, ada bahasa Arab. Ya, itu yang menunjang pada pembelajaran KBM ya. Ada satu lagi science club. Di sini Bu ada berapa ekstrakurikuler? Terus apa aja dan yang paling banyak gitu prestasinya atau menonjol gitu di sini? Iya, di sini ada 11 ekskul yang kita tawarkan pada siswa. Dan minat terbanyak itu di ekskul tahfiz. Oh, alhamdulillah Bu. Iya, alhamdulillah di tahfiz, dan alhamdulillah prestasinya juga kita kalau melombakan keluar, alhamdulillah anak-anak kalau nggak pertama ya kedua gitu ya, selalu pulang membawa hasil, alhamdulillah. Adapun yang prestasinya menonjol di bidang olahraga taekwondo. Ya, sudah terbukti beberapa siswa yang bisa melanjutkan SMP dengan jalur prestasi melalui taekwondo. Boleh Bu. Baik, jalur tahfiz juga bisa Bu sekarang? Tahfiz belum sih kalau untuk jalur prestasi tahfiz ini. Tapi alhamdulillah banyak yang Bu. Alhamdulillah kita anak kelas 2 sudah 2 juz ya, juz 29, juz 30. Ada yang sudah hafal. Alhamdulillah ya Bu. Iya. Lalu Bu, untuk praktik pembiasaan, ada kegiatan pembiasaan atau kegiatan rutin yang dilakukan tadi Bu? Iya, yang pembiasaan rutin itu yang setiap pagi dilakukan itu ya. Anak-anak kan setelah melakukan sholat duha bersama itu, mereka nanti memasuki kelas-kelas sesuai dengan apa ya, jadi misalkan Al-Quran nih, mereka sudah surat Al-Baqarah, mereka di satu kelaskan dengan Al-Baqarah. Pemula, menengah, sama yang sudah expert itu dipisah. Oh, dipisah ya. Iya. Terus ada misalnya apa di selang-seling itu Bu, kayak misalnya baca Quran, terus besokannya mungkin baca buku atau apa gitu? Enggak, kalau baca Quran tetap baca Al-Quran, karena kalau untuk baca buku ada program lain, program literasi yang dilakukan 1 bulan 2 kali ya. Oh, untuk program literasi. Ada program literasi juga, itu khusus untuk pemahaman dia terhadap buku yang dibaca. Iya, baik Bu. Pertanyaan terakhir nih Bu, yang melandasi kegiatan rutin tersebut apa sih Bu? Karena kita sudah punya visi ya. Jadi tidak terlepas dari visi dan misi yang sudah kita buat, sehingga program ini memang harus terlaksana. Ya Ibu, terima kasih untuk waktunya Ibu. Ini sudah selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Iya Bu. Terima kasih ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.